Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustam Muzaki dari Ekonomi Syariah kelas F, NPM 195101055. Di sini saya akan menjelaskan pasar modal menurut Islam. Pengertian pasar modal, definisi mengenai pasar modal diantaranya menurut Sunnariyah. Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersil dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Pengertian pasar modal berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek. Bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek. Sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi serta bukti lainnya yang lazim dikenalkan sebagai efek. Untuk pasar modal ini dalam bahasa ekonomi digunakan beberapa istilah yang lainnya seperti bursa, exchange, market. Sedangkan istilah modal sering digunakan kata efek, securities, stock. Indonesia menggunakan istilah bursa efek untuk menyatakan pasar modal. Bursa efek itu adalah salah satu bentuk jual beli yang di dalamnya terkait beberapa unsur, yaitu tempat atau lokasi pertemuan antara pihak emiten dan investor bursa, orang atau badan yang mengadakan transaksi emiten dan investor, dan objek yang menjadi bahan transaksi efek. Selanjutnya adalah Hukum Pasar Modal. Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 2003 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan bertransaksi di pasar modal selama mekanisme dan objek tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN berkaitan dengan ketentuan umum pasar modal syariah. Prinsip-prinsipnya adalah emiten yang menerbitkan efek syariah, kriteria dan jenis efek syariah, transaksi yang dilarang, dan penentuan harga saham. Fatwa ini terdapat pada bab 5 tentang transaksi efek dan pasal 5 yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang. Yang pertama, pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak boleh melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Yang kedua, tindakan spekulasi transaksi yang mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Selanjutnya, fungsi pasar modal syariah menurut M. Medley sebagai dikemukakan oleh Heri Sudarsono menyebutkan ada 5 fungsi dari pasar modal syariah, yaitu pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi ini itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Yang keenam, dari beberapa fungsi pasar modal syariah di atas diketahui bahwa keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, pasar modal dalam perspektif Islam. Pasar modal sesuai dengan namanya merupakan kegiatan transaksi jual beli yang seharusnya mengikuti ketentuan syariah, tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, ketidakpastian, sesuatu yang dijual dan sebagainya. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan antara lain dalam surah Al-Nisa ayat 29, Allah mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah disebutkan Rasulullah SAW mencegah jual beli dengan lontaran batu kecil dan yang mengandung unsur penipuan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.